Saya, Desika Romasi, akan menjelaskan tentang sejarah kemaritiman. Pada tahu nggak gimana sih sejarah dari kemaritiman Indonesia? Gimana sih maritim Indonesia itu? Kerajaan apa sih yang dapat memberdayakan maritim Indonesia? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah kemaritiman di Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, and comment down below. Bye-bye. Oke, kita masuk dalam materi nih, Wak. Kita tahu bahwa 2/3 dari wilayah Indonesia yang luas ini adalah lautan yang jelasnya, Wak. Dalam catatan sejarah, itu tuh udah terekam bukti, Wak, bahwa nenek moyang kita, bangsa Indonesia ini, telah menguasai lautan Nusantara. Bahkan mampu mengarungi samudra luas, pesisir Madagaskar dan Afrika Selatan, Wak. Selain itu juga telah membuktikan keunggulan perdagangan jalur laut yang dapat dilihat dari dua kerajaan. Kira-kira pada tahu nggak dua kerajaan itu kerajaan apa aja? Nih, aku kasih tahu nih, Wak. Yang pertama ada kerajaan Sriwijaya. Dan yang kedua, pada tahu nggak, Wak, kerajaan apa? Dan yang kedua itu adalah kerajaan Majapahit. Siapa yang nggak tahu tentang kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit? Dua kerajaan ini sama-sama kerajaan yang besar, terkenal, dan mantep, Wak, raja-rajanya. Keren nggak, Wak, aku makin, Wak? Oke, kita lanjut lagi. Dua kerajaan ini menjadi kerajaan terbesar, Wak, yang pernah berhasil menguasai jalur-jalur perdagangan di lautan, seperti wilayah Selat Malaka yang dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya, yang menjadi jalur perdagangan bagi wilayah Asia Tenggara, Wak. Jadi begitu. Jadi luasnya Indonesia ini ternyata karena nenek moyang atau karena pemberdayaan sumber daya manusia. Kalau mau tahu lebih jelasnya lagi, Wak, ikutin terus videonya. Oh iya, ngomong-ngomong, kalian sebenarnya pada tahu gak sih kerajaan Sriwijaya itu gimana sih? Kerajaan Majapahit itu gimana sih? Nih, Wak, aku tunjukin kerajaan Sriwijaya. Check it out. Kerajaan Sriwijaya merupakan kebanggaan masa silam. Berdiri pada abad ke-7 dan berkembang di daerah perairan Sungai Musi, wilayah Palembang masa kini. Kekuasaannya yang melampaui batas geografis Indonesia menjadikan Sriwijaya berkembang menjadi penguasa utama jalur perdagangan laut di kawasan Asia Tenggara. Berabad-abad mendominasi pelayaran dan perdagangan antar bangsa. Sriwijaya merupakan satu-satunya negara di Asia bagian tenggara yang banyak diberitakan kronik Arab dan Cina. Kekuatan armada maritim yang kuat membawa komoditas perdagangan utama. Kerajaan Sumatera ini merupakan pintu gerbang perdagangan di Nusantara. Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan Buddha yang termasyhur pada zamannya. Sejak abad ke-7, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim. Sriwijaya memiliki kekuatan armada laut serta ilmu pengetahuan pelayaran yang hebat. Bentang layar terkembang pantang surut. Kapal-kapal besar menghantarkan pelaut-pelaut handal Sriwijaya mengarungi Samudra Hindia. Dari Maluku hingga ke Accra di bagian barat Afrika. Dari Selat Malaka menjangkau semenanjung Arabia. Pelaut-pelaut perkasa Sriwijaya membawa kayu manis dan rempah-rempah yang merupakan komoditas utama selain barus dan damar. Sementara pada situasi itu, di Eropa, manusia belum mampu memecahkan misteri alam semesta. Kepala mereka masih dikuasai mitos bumi datar dan lautan yang berujung jurang tanpa dasar. Laut adalah ruang luas yang sulit dipahami.
Namun tidak demikian bagi para pelaut Sriwijaya. Mereka telah mengakrabi ombak menggunung, badai dan cuaca panas, mengarungi samudra luas, jauh sebelum Vasco da Gama membentangkan layar menelusuri pantai Tanjung Harapan. Madagaskar terletak di bagian timur Afrika. Wilayah ini merupakan tempat persinggahan kapal-kapal Sriwijaya. Hingga hari ini masih dapat dijumpai perkampungan Nusantara yang didiami keturunan pelaut Sriwijaya. Dari bahasa dan arsitektur rumah mereka, kita dapat merasakan pertalian budaya yang erat di masa lalu. Madagaskar tercatat sebagai salah satu penghasil rempah kayu manis terbesar di dunia. Komoditas ini merupakan jejak sejarah para pelaut Sriwijaya yang berlayar dari Nusantara 1400 tahun yang lalu. Itu tentang kerajaan Sriwijaya. Kira-kira dari penjelasan itu pada ngerti nggak sih? Oh, ternyata kerajaan Sriwijaya itu begitu. Semoga pada ngerti ya. Nah, selanjutnya ada tentang kerajaan Majapahit. Pada tahu nggak? Atau mau dikasih tahu lagi? Mumpung karena aku lagi baik, aku bakal ngasih tahu nih tentang kerajaan Majapahit. Check it out! penjelasan tentang kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit yang mengarungi perdagangan lautan yang membuat Indonesia semakin berkembang pesat dalam sejarah kemaritimannya. Jadi para wak-wak ini udah mengerti belum? Gimana sih sebenarnya sejarah maritim itu? Bagaimana sih cara nenek moyang itu mengelola sumber daya? Dan bagaimana cara setiap kerajaan itu memberdayakan atau mengolah kelautan
kan, Wak?